Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Razak. Di sini saya akan mempresentasikan analisis faktor bahaya iklim industri pada area holding pertambangan. Untuk latar belakangnya sendiri, industri pertambangan batubara memiliki tingkat risiko ketiga yang tinggi. Selain kecelakaan kerja, pekerja menghadapi berbagai faktor bahaya iklim industri, fisik, kimia, biologis, dan ergonomi yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja. Kegiatan hauling, pengangkutan material di pit menuju room stockpile atau disposal berlangsung terus-menerus sehingga operator berpotensi terpapar debu batubara, kebisingan, getaran panas, gas buang diesel, dan faktor ergonomi akibat duduk lama. Observasi menunjukkan perusahaan telah menerapkan berbagai program pengendalian, DDT, refresh P5M, pemeriksaan ponsel, APD, pengawasan unit, namun masih ditemukan potensi bahaya yang memerlakukan memerlukan perhatian lebih. Mengapa hauling berpotensi tinggi? Karena operasional berlangsung terus-menerus selama 24 jam dan paparan debu dari batu bara dan debu jalan dan kebisingan mesin, getaran kendaraan, terus panas lingkungan area terbuka, gas buang diesel, posisi duduk lama atau ergonomi. Untuk tujuan penulisannya, satu, mengidentifikasi bahaya, dua, analisis risiko, tiga, evaluasi pengendalian bahaya, empat, rekomendasi perbaikan. Untuk deskripsi tempat kerja sendiri, saya bekerja di PT Alam Tiri, perusahaan induk pertambangan mineral yang bergerak di bidang batu bara dan metalurgi atau pengelolaan mineral atau smelter aluminium dan jasa tambang. Divisi yang diamati adalah Departemen Hauling. Untuk jumlah operator dalam satu kelompok bekerja itu tiga, tiga orang ya. Eh, Sehari tiga kelompok. Untuk aktivitas kerja utama, satu mengikuti briefing atau P5M sebelum bekerja. Terus pemeriksaan kondisi fisik, melakukan P2H unit, mengoperasikan unit trailer mengangkut batu bara, terus mengikuti peraturan berkendara area hauling, dan mengisi laporan operasional setelah bekerja. Identifikasi bahaya, proses hauling batu bara memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satunya adalah tabrakan atau terguling, fatigue akibat kelamaan bekerja, terus dengan mekanis, dan paparan debu. Untuk bahaya fisiknya ada getaran, sumber bahaya dari getaran engine dan kondisi jalan bergelombang. Untuk aktivitas pemicu, mengemudi selama 11 jam dan penurunan konsentrasi akibat mengemudi. Pekerja beresiko operator trailer. Untuk dampak kesehatannya bisa nyeri pinggang, nyeri punggung bawah, kelelahan fisik, dan gangguan muskuloskeletal. Untuk perubahan iklim kerja, panas, sumber bahayanya radiasi matahari, terus mesin unit, dan kondisi cuaca. Untuk aktivitas pemicu, pemeriksaan kendaraan di luar kabin, menunggu loading, proses loading, dan perbaikan ringan kendaraan. Pekerja yang beresiko, operator trailer. Untuk dampak kesehatan dari perubahan iklim sendiri adalah dehidrasi, heat stress, kelelahan, dan penurunan konsentrasi. Bahaya batu bara dan debu jalan. Untuk sumber bahayanya adalah aktivitas hauling, jalan hauling tanpa penyiraman dan angin. Aktivitas pemicunya lalu lintas unit trailer terus-menerus di jalan taman. Dan pekerja beresiko adalah pengawas lapangan dan operator trailer. Untuk dampak kesehatannya, iritasi mata, batuk dan ispa, gangguan saluran napas, dan resiko penyakit paru jantung.
Bahaya kimia, gas buang mesin diesel, sumber bahaya dari mesin unit sendiri, aktivitas pemicu kendaraan hidup saat antri loading, terus pemeriksaan kendaraan, perawatan mesin, pekerja yang resiko, operator, mekanik, dan pengawas lapangan. Dampak kesehatannya sendiri adalah pusing, sesak napas, iritasi saluran napas, dan penurunan kualitas udara. Ini contoh dokumentasi briefing dan kesiapan kerjanya. Yang gambar sebelah kiri itu induksi pasca cuti. Jadi waktu kita cuti itu pas onset hari pertama itu dilakukan induksi. Induksi sendiri itu mencakup dari tentang update-update tempat kerja dan peraturan-peraturan yang terbaru lah. Di gambar ini dilakukan 5M ya sebelum berangkat kerja melakukan aktivitas unit itu wajib 5M. Fungsi untuk update jalur dan untuk pembagian job desk. Ini contoh pemeriksaan kesehatan dan keamanan. Di gambar paling kiri ini semua operator wajib selamat. Tugas selamat sendiri meliputi apakah istirahatnya cukup, apakah ada permasalahan dalam keluarga atau lingkungan, atau apa membawa HP bekerja, apa HP ditinggal di rumah, itu wajib mengisi semua operator. Dan gambar tengah ini dilakukannya cek tensi. Apabila tensinya tidak sesuai standar, biasanya akan diistirahatkan. Misal kondisi fisiknya lemah, bisa diantar ke klinik dan dilakukan istirahat di rumah atau dipulangkan. Oh, ini contoh gambar paling kanan, gambar HP wajib di locker ya. Misal operator bekerja membawa HP, apabila HP-nya ditinggal di rumah, bisa tidak menaruh di locker. Ini dokumentasi aktivitas operasional hauling sendiri. Gambar kiri itu proses dumping di room planis atau room jetty ya. Dengan cuaca panas, angin, ditambah debu batu bara. Terus gambar tengah ini sketsa layout di area dumping atau pengantaran terakhir batu bara ya di jetty. Itu sketsa layoutnya dari hopper room. Terus paling kanan itu sketsa layout pengambilan batu bara yaitu di KM 87. Jadi jarak hauling ini dari KM 1 sampai KM 87 ya hampir 90 kiloan. Itu biasanya operat satu rednya ini 5 jam, 5 jam, 70 kilometer per jam. Ini sedikit dokumentasi wawancara dengan pekerja. Untuk wawancara sendiri, kemarin yang saya tanyakan kepada rekan kerja saya sendiri, keluhan kesehatan melalui batuk, sak napas, iritasi mata, atau nyeri punggung selama bekerja. Terus, apakah APD digunakan secara konsisten? Apa ada kendalanya, misal tidak digunakan? Dan logikanya adalah kondisi lingkungan kerja, debu, kebisingan, keterangan panas sehari-hari. Untuk ringkasan jawabannya seperti ini. Beliau tidak pernah merasakan sakit akibat kerja, terus didukungnya rutinnya MCU tahunan, dan selalu menggunakan APD karena bahaya selalu mengintai saat lengah. Paparan bahaya dinilai belum kategori parah karena unit yang dioperasikan mengutamakan unit safety pengemudi, yaitu unit dari Eropa ya. Untuk analisis kondisi nyata, hasil hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa faktor bahaya dominan di area hauling adalah debu dan kebisingan, konsisten dengan keluhan subjektif pekerja seperti batuk dan kesulitan komunikasi. Untuk kepatuhan APD tergolong cukup baik, namun perlu diperkuat dengan pengawasan dan penggantian berkala.
Kondisi jalan hauling yang berdebu saat kemarau dan licin saat hujan menunjukkan perlunya pengendalian rekayasa seperti penyiraman berkala dan perawatan jalan. Untuk hingga apabila menemukan jalan lurus di jalan tidak dapat melaporkan secepat mungkin meskipun di dalam unit ini disediain radio atau HT ya, namun dengan banyaknya unit dan banyaknya orang-orang yang ngobrol di HT ini itu jangkauannya ya tidak bisa jauh ya, paling maksimal itu bisa cuma 3 kilo aja. Terus jarak antar halte support yang jauh membuat pelaporan kondisi area tidak kondusif menjadi lambat. Apabila teman-teman menemukan apa kondisi jalan yang berlubang atau apa, apabila melaporkan pengawas ini agak lambat ya, soalnya jaraknya halte atau parkiran water water truck sendiri ini jauh. Untuk faktor bahaya paling berisiko sendiri, poin satunya menurunnya konsentrasi ketika berkendara dengan jarak berapa 87 ya, dan satu rate-nya itu 5 jam. Jadi konsentrasi itu dipaksa ya, apalagi waktu cuaca panas, kayak semacam aspal ini silau gitu ya. Terus kabut tebal di musim hujan dan kondisi berdebu saat kemarau. Terus kegagalan mekanis atau rem blong. Dan poin empatnya jelas jalan licin berubah untuk material di jalan. Rekomendasi pengendalian risiko secara hierarki untuk eliminasinya sendiri. Mengurangi jarak tempuh hauling dengan optimalisasi rute bila memungkinkan. Substitusi penggunaan unit dengan kabin ber-AC dan sistem filtrasi udara. Rekayasa engineering, penyiraman jalan berkala, perawatan dan pemadatan jalan, peredam getaran kursi, peredam suara kabin. Untuk administratifnya, rotasi sip, pembatasan waktu paparan, tingkat 3, dan penggunaan APD. Untuk alat pelindung diri sendiri, wajib menggunakan masker, kacamata safety, sepatu safety, baju yang bereflektor, helm safety dengan penggantian berkala. Biasanya dilakukan selama 8 bulan sekali ya. Untuk kesimpulannya, satu faktor bahaya utama, debu batu bara, kebisingan, getaran seluruh tubuh, tekanan gas buang kendaraan, dan kelelahan bekerja. Untuk poin dua, keluhan paling sering, observasi lapangan dan wawancara pekerja menunjukkan paling sering kan. Untuk poin tiganya, kombinasi pengendalian, rekayasa atau penyiraman jalan, administratif, rotasi shift, MCU berkala, dan penggunaan APD yang konsisten. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi sedikit saya. Apabila ada kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.